Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatun Maulina dari jurusan Sosiologi 2018 kelas genap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam pemetaan sosial. Keterlibatan masyarakat dalam pemetaan sosial adalah salah satu penentu keberhasilan suatu difusi jaringan sosial yang tergantung pada hubungan secara sosial baik individu maupun kelompok. Terdapat beberapa rangkaian dalam melakukan pemetaan yang melibatkan partisipasi masyarakat ini, yaitu yang pertama, identifikasi kelompok atau masyarakat, kemudian mendaftarkan, kemudian yang tiga ialah memilih kelompok atau orang yang dianggap berpengaruh. Suatu pemetaan dilakukan di setiap desa dengan melibatkan pertemuan dengan tokoh masyarakat. Untuk memulai pemetaan, langkah yang harus kita mulai yaitu mengantarkan pemetaan kepada masyarakat. Di bagian pertama ini kita menyampaikan tujuan dari suatu proyek, kemudian memperkenalkan diri kepada aparat desa, dan berbicara mengenai strategi komunikasi untuk mobilisasi sosial. Kemudian tidak lupa pula kita untuk meminta izin kepada tokoh masyarakat atau kepala desa untuk bertemu dengan perwakilan masyarakat sebanyak 8-10 orang, kemudian berdiskusi. Kemudian kita mengatur pertemuan dengan kelompok masyarakat yang telah kita undang. Apabila pengantar atau perkenalan kepada masyarakat telah selesai, maka tahap selanjutnya ialah ke bagian 2, yaitu belajar tentang kelompok berpengaruh. Nah, pada tahap ini ditujukan untuk mengidentifikasi atau memberi uraian kelompok orang dengan minat, aspirasi, atau ideologi yang sama. Nah, peserta pada bagian ini adalah perwakilan masyarakat yang berjumlah 8-10 orang yang ada di bagian pertama. Langkah untuk memulai bagian 2 ini ialah seperti biasa memperkenalkan diri kepada masyarakat tentang proyek, kemudian meminta peserta untuk membuat daftar aktif kelompok. Sebagai contoh, asosiasi desa, kelompok desa masyarakat, koperasi pertanian, kelompok perempuan, dan lain-lain. Kemudian jelaskan bahwa kita akan menggunakan grid untuk menggambarkan dan membandingkan kelompok yang ada. Nah, setelah menulis daftar semua kelompok, kemudian kita menjelaskan tentang kegiatan ini untuk menyelesaikan grid. Tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada kelompok karena telah ikut berpartisipasi. Kemudian memasuki bagian 3, yaitu memahami dinamika masyarakat, sosial, dan orang berpengaruh dalam pemetaan sosial. Dalam tahap ini, kita berusaha untuk untuk mengetahui bagaimana masyarakat mengatur diri secara sosial dengan bantuan peta masyarakat. Nah, tentunya bahan yang digunakan ialah alat-alat tulis seperti flipchart, kertas, spidol, pensil warna, dan stiker. Namun, untuk menggambar di permukaan tanah, Anda harus menggunakan bubuk perwarna, kerikil, dan post-list. Langkah yang perlu dilakukan dalam tahap ini ialah pertama-tama memperkenalkan diri kepada masyarakat tentunya. Kemudian jelaskan bagaimana proyek ini bertujuan untuk memahami organisasi masyarakat dalam struktur sosial. Kemudian mintalah kelompok untuk membagi menjadi 2 kelompok berdasarkan jenis kelamin untuk menggambarkan peta. Kemudian materi disediakan dan kelompok tersebut mulai membuat peta. Peta-peta tersebut mencakup unsur seperti jalan utama, lingkungan sekitar, tempat umum, pasar utama, dan pusat kesehatan. Kemudian setelah kelompok tersebut menyelesaikan peta, kemudian kita dorong peserta untuk mendiskusikan peta. Selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai unsur peta. Kemudian apabila tahap ketiga sudah selesai, memasuki tahap keempat, yaitu pemilihan kelompok atau orang yang dianggap berpengaruh. Nah, tujuan pada tahap ini ialah untuk menggunakan daftar kegiatan rencana kegiatan dengan kelompok-kelompok potensial dan orang berpengaruh, atau tujuan dalam tahap ini itu lebih menemukan kelompok atau orang dengan siapa suatu proyek ini akan bekerja sama. Kemudian langkah-langkah yang perlu dilakukan, pertama, pemilihan kelompok dengan siapa proyek ini akan berjalan. Nah, grid masyarakat memberikan daftar perbandingan berbagai kelompok orang yang ada di desa. Jadi melalui grid ini kita akan mendapatkan
data mengenai kelompok atau orang yang berpengaruh, sehingga orang atau kelompok tersebut dapat kita ajak untuk terlibat dalam proyek ini. Kemudian yang kedua, melakukan rapat kelompok atau anggota kelompok untuk mencari keterlibatan mereka dalam kegiatan untuk mengidentifikasi kelompok. Kemudian untuk mengidentifikasi kelompok ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, introduksi atau perkenalan, yaitu kita menghubungi pemimpin atau ketua masing-masing kelompok untuk menjelaskan tujuan dari proyek ini. Kemudian kita melakukan diskusi dengan anggota kelompok, yaitu dengan memulai memperkenalkan diri dan berbicara tentang proyek seperti tujuan, harapan proyek, dan lain-lain. Kemudian meminta agar kelompok untuk berkomentar pada kegiatan kelompok, tujuan, ukuran kelompok, perwakilan masyarakat, frekuensi rapat, dan tempat pertemuan. Kemudian yang ketiga ialah menentukan hubungan dengan kelompok lain. Prosedurnya adalah dengan membuat diagram Venn untuk membangun hubungan antara kelompok-kelompok. Jadi pada diagram ini kita membandingkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Kemudian gunakan keterampilan observasi. Fasilitator juga harus memperhatikan setiap kelompok saat mereka bertemu. Kita dapat mengetahui informasi tambahan apa yang didapat dalam pengamatan ini untuk memberikan petunjuk dan mempengaruhi kelompok tersebut untuk terlibat dalam proyek. Kita juga harus menyeleksi atau identifikasi pemilihan kelompok atau orang berpengaruh. Pemilihan kelompok atau orang berpengaruh ini setidaknya 5 orang untuk terlibat dalam proyek. Untuk melakukan hal ini, yang perlu kita lakukan ialah mengecek nama yang disebutkan selama pemetaan desa, yang disebutkan selama pertemuan kelompok. Kemudian pilih orang-orang yang namanya juga tercatat sebagai memiliki sikap yang menguntungkan terhadap tujuan proyek. Kemudian perhatikan orang-orang terpilih pada grid dokumen yang telah dibuat pada tahap kedua dan pergi bertemu dengan mereka. Kemudian mulailah pertemuan dengan orang berpengaruh. Mintalah kepada orang berpengaruh untuk berinteraksi kepada masyarakat, sehingga dapat menyebarkan mengenai tujuan dari proyek yang sedang kita jalankan. Nah, tahap yang terakhir ialah memvalidasi pilihan Anda dengan staf proyek dan dengan masyarakat. Tahap ini adalah tahap pengumpulan informasi secara lengkap. Salah satu langkah penting terakhir yaitu adalah dengan berbicara dengan staf proyek dan dengan masyarakat mengenai bagaimana proyek kita akan berjalan, dan juga mengenai kelompok atau individu yang ikut terlibat dalam proyek pemetaan yang sedang kita jalankan. Kita juga dapat mengukur reaksi mereka, sehingga jika menguntungkan, ini telah membuat keputusan yang baik. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.